kita akan membahas salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, yaitu pidato Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini bukan sekedar pidato politik, tetapi menjadi tonggak lahirnya gagasan besar tentang dasar negara Indonesia yang kita kenal sebagai Pancasila. Melalui dialog hari ini, kita akan mengulas lebih dalam sumber inspirasi Soekarno serta kecemerlangan ide-ide beliau dalam merumuskan dasar negara di tengah situasi bangsa yang masih berada dalam penjajahan. Bersama saya sudah hadir Fitrah Huria, mahasiswa dari program studi PGSD STKIP Taman Siswa Bima, yang akan berdiskusi dan berbagi pandangannya bersama kita. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai diskusi hari ini. Baik, langsung saja pada pertanyaan pertama. Mengapa pidato 1 Juni 1945 menjadi momen penting dalam sejarah Indonesia? Baik, pidato 1 Juni 1945 itu penting karena untuk pertama kalinya Insinyur Soekarno menyampaikan dasar filosofi negara Indonesia merdeka, yaitu Pancasila. Pidato ini menjadi fondasi ideologis bangsa Indonesia di tengah kondisi penjajahan dan ketidakpastian masa depan bangsa Indonesia. Bagaimana kondisi Indonesia saat itu memengaruhi cara berpikir Soekarno? Saat itu, Indonesia masih dijajah, rakyat terpecah belah dan belum memiliki arah yang jelas. Kondisi ini membuat Soekarno berpikir bahwa Indonesia membutuhkan dasar negara yang bisa menyatukan semua golongan, suku, ras, agama, dan kepentingan. Lalu tantangan apa yang dihadapi Soekarno dalam merumuskan dasar negara? Tantangannya adalah menyatukan perbedaan pandangan, terutama antara kelompok nasionalis, agama, dan golongan lainnya. Soekarno harus merumuskan dasar negara yang adil dan bisa diterima oleh segala pihak. Dan dari mana sumber inspirasi Soekarno dalam merumuskan Pancasila? Inspirasi Insinyur Soekarno berasal dari nilai budaya, ajaran agama, pengalaman penjajahan, serta pemikiran Barat dan Timur yang ia pelajari dari buku dan pengalaman hidupnya. Lalu apa yang dimaksud Soekarno dengan filosofi ground glass? Filosofi ground glass adalah dasar filsafat atau fondasi pemikiran yang menjadi landasan berdirinya negara Indonesia. Bukan hanya aturan hukum, tetapi nilai hidup bangsa juga. Lalu sejauh mana pemikiran Barat dan Timur terpadu dalam gagasan Soekarno? Pemikiran Barat yang terlihat dari demokrasi dan keadilan sosial, sedangkan pemikiran Timur terlihat dari nilai masyarakat, gotong royong, dan kekeluargaan. Keduanya dipadu-padankan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Apa yang dimaksud Soekarno dengan Watasqaul? Watasqaul berarti pandangan hidup. Soekarno ingin Indonesia memiliki pandangan hidup bersama agar bangsa ini punya arah, tujuan, dan nilai yang sama dalam bernegara. Mengapa Soekarno merumuskan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila? Karena Soekarno ingin menunjukkan bahwa inti Pancasila adalah persatuan dan gotong royong. Ini juga membuktikan bahwa Pancasila bersifat fleksibel dan tidak dipaksakan. Lalu dari mana dasar ide kebangsaan Soekarno berasal? Dasar kebangsaan berasal dari pengalaman penjajahan, semangat persatuan rakyat Indonesia, dan kesadaran bahwa Indonesia terdiri dari suku dan budaya. Apa pesan Soekarno kepada umat Islam dan Kristen pada prinsip ketiga, yaitu permusyawaratan mufakat? Insinyur Soekarno menekankan bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi alasan perpisahan. Semua keputusan harus diambil melalui musyawarah demi kepentingan bersama. Lalu apa yang dimaksud dengan sosiale referendum? Sosiale referendum berarti keadilan sosial, yaitu negara harus menjamin kesejahteraan rakyat dan tidak membiarkan adanya kesenjangan sosial. Lalu mengapa Soekarno
Soekarno menginginkan agar tidak ada agama yang merasa paling benar sendiri. Perdagangan berarti sikap saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Lalu apa yang dimaksud Soekarno dengan jual tepung? Jual tepung berarti titik berat. Soekarno menekankan bahwa titik berat pembangunan bangsa adalah persatuan rakyat dan kepentingan bersama. Lalu mengapa kemerdekaan diibaratkan jembatan emas dan pernikahan? Karena kemerdekaan adalah tujuan akhir, tetapi awal perjuangan untuk membangun bangsa. Seperti menikah, kemerdekaan butuh kesiapan dan tanggung jawab. Apakah ide Soekarno masih relevan saat ini? Masih sangat relevan, terutama dengan kesatuan, toleransi, dan keadilan sosial di tengah perbedaan dan tantangan zaman modern. Nilai apa yang bisa diterapkan mahasiswa saat ini? Nilai kritis, nasionalisme, toleransi, dan aktif berkontribusi bagi masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jika Soekarno hidup sekarang, isu apa yang akan ia soroti? Kemungkinan besar ia akan menyoroti ketimpangan sosial, krisis moral, lemahnya persatuan, dan kurangnya keadilan bagi masyarakat kecil. Tidak terasa diskusi kita hari ini sudah sampai di penghujung acara. Dari pembahasan tadi, kita dapat melihat bahwa pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 lahir dari pemikiran yang mendalam, pengalaman hidup yang panjang, serta kepedulian besar terhadap persatuan dan masa depan bangsa Indonesia. Ide-ide yang disampaikan bukan hanya relevan pada masanya, tetapi juga masih menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini. Sebagai generasi muda dan mahasiswa, sudah seharusnya kita hanya mengenal Soekarno sebagai tokoh sejarah, tetapi juga meneladani semangat berpikir kritis, keberanian menyampaikan gagasan, serta komitmen beliau terhadap persatuan. Terima kasih kepada